Dalam hukum ke-18 dari buku 48 Hukum Kekuasaan oleh Robert Greene, memberikan peringatan yang tajam terhadap kecenderungan manusia untuk mengisolasi diri sebagai bentuk perlindungan. Bab ini berjudul, "Jangan bangun benteng untuk melindungi diri sendiri. Isolasi adalah sesuatu yang berbahaya," dan berfokus pada risiko dan kelemahan yang muncul dari isolasi diri, baik secara fisik maupun sosial. Greene menekankan bahwa kekuasaan, pengaruh, dan keberhasilan memerlukan keterhubungan dengan orang lain, bukan menjauh dari mereka. Esensi hukum, keterhubungan adalah kekuatan. Ketika kita merasa terancam atau rentan, reaksi alami kita mungkin adalah mundur dan mencari perlindungan. Dalam konteks kekuasaan, hal ini sering diwujudkan dalam bentuk isolasi diri. Namun, Greene menekankan bahwa tindakan seperti itu justru memperlemah kekuasaan. Dengan mengisolasi diri, kita akan kehilangan akses ke informasi penting, kehilangan dukungan dari jaringan sosial, dan menjadi sasaran empuk bagi musuh-musuh kita. Greene menekankan bahwa dunia adalah arena sosial, dan kekuasaan berasal dari interaksi dan keterhubungan dengan orang lain. Bahkan ketika situasi tampak berbahaya, solusi terbaik bukanlah menarik diri, melainkan memperkuat hubungan dan tetap terlibat dalam jaringan sosial. Prinsip-prinsip utama. Ada beberapa prinsip utama yang diuraikan Greene dalam hukum ini. 1. Isolasi mengurangi informasi. Dengan mengisolasi diri, kita memutus akses ke aliran informasi yang penting untuk memahami lingkungan dan dinamika kekuasaan. 2. Kesendirian membuat kita rentan. Orang yang terisolasi menjadi target yang mudah karena mereka tidak memiliki dukungan atau perlindungan dari aliansi sosial. 3. Keterlibatan adalah strategi terbaik. Daripada membangun benteng, terhubunglah dengan jaringan yang lebih luas untuk mendapatkan dukungan, informasi, dan pengaruh. 4. Persepsi adalah kunci. Mengisolasi diri dapat menciptakan persepsi bahwa kita sombong atau tidak peduli, yang dapat merusak reputasi dan hubungan kita. Greene memberikan banyak contoh sejarah untuk mendukung hukum ini. Salah satunya adalah kisah Raja Louis Teput dari Prancis, yang dikenal sebagai Raja Matahari. Louis tidak pernah mengisolasi dirinya dari bangsawannya. Sebaliknya, ia menciptakan istana di Versailles sebagai pusat kekuasaan, di mana ia dapat terus-menerus memantau dan memengaruhi para bangsawan melalui kedekatan fisik dan sosial. Dengan cara ini, Louis mempertahankan kontrol dan mencegah munculnya oposisi. Sebaliknya, tembok besar Cina yang dibangun oleh berbagai dinasti untuk melindungi diri dari invasi asing memberikan pelajaran yang berlawanan. Meskipun secara fisik memberikan perlindungan, tembok tersebut tidak dapat sepenuhnya menghentikan serangan, terutama ketika korupsi dan isolasi politik melemahkan kekuatan internal negara. Isolasi fisik tidak cukup untuk mempertahankan kekuasaan jika fondasi sosial dan politik rapuh. Aplikasi dalam kehidupan modern. Prinsip hukum ini tetap relevan dalam berbagai aspek kehidupan modern. Berikut adalah beberapa cara untuk menerapkannya. Pertama, dalam dunia bisnis, seorang pemimpin yang mengisolasi diri dari timnya berisiko kehilangan wawasan tentang dinamika organisasi. Sebaliknya, keterlibatan aktif dengan karyawan membantu membangun kepercayaan dan memastikan aliran informasi yang baik. Dalam persaingan pasar, perusahaan yang mengisolasi diri dari tren industri atau umpan balik pelanggan akan kehilangan relevansi dan daya saing. Kedua, dalam hubungan pribadi, menghindari konflik atau menarik diri dari hubungan dapat menciptakan jarak emosional yang sulit diperbaiki. Tetap terhubung dan terbuka untuk komunikasi adalah kunci untuk membangun hubungan yang sehat. Ketiga, dalam politik, politisi yang menjauh dari rakyat atau terlalu bergantung pada lingkaran kecil penasihat dapat kehilangan dukungan publik. Keterlibatan aktif dengan konstituen adalah cara terbaik untuk mempertahankan legitimasi dan kekuasaan. Walaupun hukum ini menawarkan manfaat, ada juga risiko yang perlu diperhatikan. Misalnya, ketika terlalu terlibat dengan terlalu banyak orang dapat menyebabkan kebingungan atau menipiskan fokus kita. Jadi, penting untuk memilih dengan bijak siapa yang kita hubungi. Kemudian dengan membuka diri, ada risiko bahwa orang lain dapat memanfaatkan kita. Oleh karena itu, penting untuk tetap waspada dan menjaga keseimbangan. Dan keterhubungan yang berlebihan dapat mengorbankan privasi kita, sehingga kita penting untuk menetapkan batas yang jelas. Namun,
Jika membangun keterhubungan penuh terasa berisiko, ada beberapa alternatif yang dapat dipertimbangkan. Misalnya dengan membangun jaringan yang tertutup. Kita bisa fokus untuk membangun hubungan dengan sekelompok kecil orang yang terpercaya, daripada mencoba menjangkau semua orang. Kita juga bisa menemukan keseimbangan antara keterhubungan tuh untuk refleksi diri. Karena terlalu banyak keterlibatan dapat menjadi melelahkan. Dan kita juga memanfaatkan alat komunikasi modern untuk tetap terhubung tanpa harus hadir secara fisik di setiap kesempatan. Jadi, hukum ke-18 dari 48, hukum kekuasaan, menyoroti pentingnya keterhubungan dan bahaya isolasi. Green mengingatkan bahwa membangun benteng, baik secara fisik maupun metaforis, hanya menciptakan kelemahan dan kerentanan. Sebaliknya, kekuasaan sejati berasal dari keterlibatan aktif dengan orang lain dan pemahaman yang mendalam tentang lingkungan sosial. Dalam dunia yang semakin terhubung, pelajaran ini menjadi lebih relevan dari sebelumnya. Dengan tetap terhubung, kita tidak hanya memperkuat posisi kita, tetapi juga membangun jaringan dukungan yang dapat membantu kita menghadapi tantangan apapun. Namun, seperti semua strategi kekuasaan, penting untuk menerapkan hukum ini dengan keseimbangan dan kehati-hatian, memastikan bahwa keterlibatan kita tetap produktif dan tidak berlebihan. Untuk mendapatkan buku 48 Hukum Kekuasaan karya Robert Greene, klik tautan pada deskripsi video ini untuk melakukan pembelian secara online di bellbook.com. Bellbook.com adalah toko buku online yang sudah berdiri sejak tahun 2009 dan melayani pengiriman ke seluruh wilayah di Indonesia.